Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Ibu guru berharap semoga anak ibu guru yang ada di rumah beserta orang tuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Guru Ratna, wali kelas 1A Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah Ibu Guru yang akan membawakan materi hari ini. Sebelumnya Ibu Guru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga amalan kita selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu Guru juga memohon maaf jika selama ini terdapat kesalahan atau kekhilafan yang Ibu Guru buat selama proses belajar mengajar. Baiklah anaknya Ibu Guru yang ada di rumah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, biasakan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baca doa sebelum belajar dan doa kelancaran berbicara. Nah sekarang kita akan murojaah surah An-Nazi'at dari ayat 1 sampai 31. Diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. Alhamdulillah, itulah surah An-Nazi'at dari ayat 1 sampai 31.
Silahkan anaknya Bu Guru di rumah diulangi surah An-Naziatnya, dan ingat jangan lupa untuk murojaah juga surah An-Naba agar surah An-Naba'nya tidak dilupa. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran tematik. Tema 8, peristiwa alam. Subtema 3, penghujan, pembelajaran 1. Nah, sekarang Bu Guru akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia. Menuliskan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Nah, ini sudah sering sekali ya kita bahas. Nah, di tema 8 ini hanya pengulangan saja materi-materi sebelumnya, termasuk subtema 3 ini tentang kalimat pujian dan tanggapan. Masih ingat ya? Nah, kalimat pujian itu tujuannya untuk membuat hati seseorang menjadi senang ya dengan pujian-pujian kita. Misalnya, kita memuji kecantikannya, kita memuji hasil karyanya, kemudian kita memuji masakannya misalnya. Nah, ketika kita memuji seseorang, orang yang kita puji itu harus juga memberi tanggapan, respon atau jawaban ya. Mungkin saja dengan cara mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita lanjut tentang kalimat pujian, di sini Bu Guru akan membahas tentang musim ya. Di Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di subtema 2 kemarin kita sudah membahas tentang musim kemarau. Sekarang di subtema 3 kita akan membahas tentang musim penghujan. Nah, saat musim penghujan, sinar matahari tertutup awan. Kemudian langit terlihat mendung. Hujan pun sering turun. Saat musim penghujan, payung dan jas hujan menjadi benda yang sangat penting untuk dibawa. Nah, inilah tanda-tanda ketika musim penghujan datang, ya. Sinar matahari tertutup awan, kemudian langit terlihat mendung, hujan juga sering turun. Kemudian ada benda yang sering kita gunakan ketika musim penghujan, yaitu payung dan jas hujan. Oke, sekarang kita lanjut. Perhatikan percakapan berikut. Di sini ada percakapan antara Mei dan Komang. Mei mengatakan bahwa, "Wah, hujan mulai turun, Komang. Sebaiknya kita berteduh dulu." Kemudian Komang, "Tidak perlu, Mei. Aku membawa payung dari rumah." Kemudian Mei lagi, "Tapi aku lupa membawa payung, Komang." Kemudian Komang lagi yang berbicara, "Pakai payungku bersama-sama saja, Mei. Hujannya tidak terlalu deras." Kemudian Mei memuji Komang. "Wah, baiklah, kamu memang baik, Komang." Kemudian Komang menanggapi, "Terima kasih atas pujiannya, Mei." Nah, dari percakapan di atas terdapat kalimat pujian. Mei memuji kebaikan Komang, kemudian Komang merasa senang atas pujiannya Mei, kemudian Komang menanggapi pujian Mei. Menanggapi pujian berarti menjawab pujian. Kemudian Komang menanggapi pujian dari Mei dengan mengucapkan terima kasih. Nah, kalimat pujiannya ada pada Mei di sini ya. Nah, ini dia. "Kamu memang baik, Komang." Nah, ini adalah kalimat pujiannya. Mei memuji Komang karena Komang sudah baik meminjamkan payungnya. Kemudian Komang menanggapi dengan mengucapkan terima kasih atas pujiannya, Mei. Nah, inilah contoh percakapan antara Mei dengan Komang dengan menggunakan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Selanjutnya, muatan PPKN. Menyebutkan aturan makan di rumah. Nah, apa yang kita lakukan itu ada aturannya, termasuk aturan ketika makan. Nah, ketika musim penghujan, udara terasa dingin.
Untuk menghangatkan tubuh, Ibu Komang memasak sayur sup. Komang membantu ibu menyiapkan makanan. Nah, sebelum makan, Komang harus mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah Komang. Nah, selain mencuci tangan, ada juga aturan makan lainnya. Yaitu, perhatikan gambarnya, berdoa sebelum dan sesudah makan. Ini aturan yang kedua. Kemudian aturan yang ketiga, tidak berbicara saat makan. Aturan yang keempat, membantu ibu merapikan piring kotor setelah makan. Nah, aturan makan yang ada di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Nah, ini adalah aturan makan yang ada di rumahnya Komang. Yang pertama tadi, mencuci tangan sebelum makan, kemudian harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, tidak berbicara saat makan. Dan yang keempat, membantu ibu merapikan piring kotor setelah makan. Nah, bagaimana dengan anaknya Bu Guru yang ada di rumah? Apakah juga mempunyai aturan makan di rumah? Pasti ada ya. Nah, anaknya Bu Guru jangan lupa untuk mematuhi aturan makan yang ada di rumah, ya. Sekarang kita lanjut, muatan SBDP. Membuat karya dengan teknik konstruksi. Wah, apa itu teknik konstruksi? Nah, teknik konstruksi itu adalah menyusun beberapa benda menjadi benda baru. Nah, ini adalah salah satu contoh karya dengan teknik konstruksi. Ini ada perahu mainan ya. Nah, perahu mainan dapat dibuat dari barang bekas menggunakan teknik konstruksi. Di sini terdiri dari 3 bahan yang bisa kita gunakan. Ada gabus, ya, ada pensil, kemudian ada kertas berwarna. Benda-benda ini kita gabungkan, kita susun, akhirnya menjadi benda baru, yaitu perahu mainan. Nah, inilah namanya teknik konstruksi. Ketika bendanya sudah selesai dibuat seperti ini, nah, kita bisa menggunakan perahu mainan ini di air yang mengalir, ya. Apalagi kalau musim penghujan sudah tiba. Ayo membuat perahu mainan dari barang bekas. Pilihlah barang bekas yang ringan sehingga dapat mengapung di permukaan air. Misalnya styrofoam atau gabus ya, seperti ini. Botol plastik misalnya juga atau kertas. Tugas kalian ada di halaman 144. Di sini Bu Guru akan bacakan. Membuat kalimat pujian dan tanggapan. Siswa kelas 1 akan membuat kerajinan dari kertas. Jonas lupa membawa gunting dan lem dari rumah. Dedi bersedia meminjamkan lem dan guntingnya untuk dipakai bersama-sama. Tulislah kalimat pujian dan tanggapan yang tepat sesuai cerita di atas. Tuliskan pada percakapan berikut ya, kalimat pujian dan kalimat tanggapannya. Kemudian tugas yang kedua ada di halaman 145. Tuliskan aturan makan sesuai yang ditunjukkan gambar-gambar berikut. Tuliskan dengan rapi di samping gambar. Gambarnya ada di halaman 146. Ini dia. Ada 2 nomor. Kalian perhatikan gambarnya, kira-kira ini aturan makan apa? Kalian tulis di samping, ya. Kemudian gambar kedua, ini aturan makan apa? Kalian tulis di samping. Tuliskan dengan tulisan yang rapi. Untuk tugas kedua, yaitu catatan PJOK, silakan anaknya Bu Guru dicatat dengan rapi di buku tematik berwarna merah. Jika sudah selesai, silakan dikirim ke WA pribadi Pak Guru Sulfikar. Alhamdulillah selesai juga materi kita hari ini. Untuk anak ibu guru yang ada di rumah, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu ya, membaca wafa dan latihan membaca. Tidak lama lagi kita akan ujian kenaikan kelas, kurang lebih 2 minggu lagi pembelajaran kita. Jadi tetap semangat belajar dari rumah ya nak ya. Nah, kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Guru dan Pak Guru. Sekian dari Bu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.